Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hello everyone, my name is Gracias Karisha, and in this presentation video, I will present about how flexible is the national curriculum. The national curriculum, or Merdeka curriculum, is essentially very flexible. According to Tempo and based on source from BSKAP, the curriculum is considered highly flexible. The aspect flexibility in the national curriculum that are focused on is the teacher's ability to manage the classroom within educational environment. This means that teachers are given the freedom to adjust classroom arrangements, learning strategies, and evaluation methods according to the school's conditions and the availability of facilities and infrastructure. Official regulations such as Permendikdasmen number 13 of 2025, Article 17 to 18, emphasize that teachers have authority to develop methods and assessment according to the local context. Based on this, the teacher's capacity in managing the classroom becomes a concrete form of the flexibility of the national curriculum. According to Environment Analysis by Nation, flexibility is shaped by three factors: teachers, learners, and situation. Teachers' capacity, experience, and creativity determine how strategies can be adapted. Students' motivation and needs influence the learning approach, while environmental factors such as policies, facilities, and resources may limit or support adaptation. In needs analysis, flexibility comes from balancing necessities, likes, and wants. This flexibility relies on teacher creativity, but also on environmental support. Previous findings show that the greatest flexibility in the national curriculum lies in teachers' ability to manage classes. However, the interview with my resource person, Mrs. Maria Ibrahim SPD, revealed the three main obstacles: limited resources, inadequate facilities, and insufficient time allocation. This align with Nation's environment analysis. Training relates to the teacher factor, facilities relates to the situational factor, and time relates to the situational factor as well. From a needs analysis perspective, training and facilities fall under likes, while time relates to fulfilling necessities. Adapun opini guru yang telah saya wawancarai, terdapat opini yang menurut saya tepat dan tidak tepat. Saya sepakat bahwa keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, dan pelatihan guru memang menjadi hambatan serius, karena hal itu memengaruhi kualitas pembelajaran. Tetapi saya tidak sepakat dengan klaim beliau bahwa bahan ajar terbatas dan alokasi waktu terlalu sedikit untuk menghasilkan pembelajaran bahasa Inggris yang optimal. Sebab menurut saya bahan ajar kini sangat mudah diakses secara gratis, dan kurikulum Merdeka justru memberi fleksibilitas bagi guru, keluasan bagi guru untuk mengatur waktu pembelajaran. Lalu saya perlu mengkritisi argumen beliau bahwa keterbatasan materi dan alokasi waktu sesuai dengan nomor 1, 2, 3, dan 4 yang telah saya bahas, alasan bahwa bahan ajar terbatas itu sangat tidak tepat. Saat ini tersedia begitu banyak sumber belajar terbuka, hingga materi digital gratis, mulai dari platform Merdeka Belajar. Menurut saya masalahnya bukan pada ketersediaan, melainkan pada sejauh mana guru mampu memperdalam bahan ajar, mengumpulkan, dan menyesuaikannya dengan kebutuhan kelas. Lalu kedua, argumen bahwa alokasi waktu terlalu sedikit juga tidak tepat menurut saya, sebab kurikulum Merdeka justru memberikan keluasaan bagi guru kepada guru untuk mengatur waktu pembelajaran secara lebih fleksibel. Dan opini beliau perlu dikritik secara tegas karena mengabaikan fakta bahwa fleksibilitas kurikulum Merdeka tersedia dan dapat dioptimalkan oleh guru yang proaktif. Dan menurut saya keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari strategi yang tepat, metode yang digunakan, metode yang tepat, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Dan sebagai masukan dari saya, untuk sekolah ini perlu membangun kebijakan yang menempatkan siswa merasa sekolah sebagai rumah kedua mereka. Artinya, sekolah harus menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar, baik lewat fasilitas sederhana yang fungsional, karena menurut saya ini mendukung needs analysis dengan memenuhi one siswa melalui piramid prosedur dan meningkatkan motivasi secara keseluruhan. Dan masukan saya untuk guru
Guru perlu memperdalam kapasitasnya sendiri, mencari-cari bahan ajar, mengasah pengetahuannya sendiri lebih dalam. Menurut saya dengan begitu, guru mampu menunjang pengajaran dengan pengetahuan yang lebih luas. Guru akan bisa lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada, dengan situasi yang ada, dan mampu menyesuaikan diri dengan masing-masing siswanya. Dan menurut saya yang lebih penting lagi, guru harus terus meningkatkan pemahaman terhadap kondisi siswa dan lingkungannya. Semakin guru peka terhadap kebutuhan siswa, semakin mudah ia mengadaptasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan fleksibilitas kurikulum merdeka. That's all from me. Thank you for your kind attention.